Oke teman-teman, kembali lagi bersama kita di channel Pejuang NIP teman-teman. Kali ini kita akan membahas soal curi start pelajar TWK CPNS 2026 part 11 teman-teman. Oke, di sini kita langsung ke soal nomor 1 teman-teman. Sebuah aplikasi media sosial asing yang sangat populer di Indonesia diketahui melakukan pemindaian, penyimpanan, dan penjualan data biometrik serta rekam jejak digital jutaan warga negara Indonesia ke pihak ketiga tanpa izin yang transparan. Kondisi ini mengancam kedaulatan data digital nasional. Tindakan bela negara yang paling tepat dilakukan oleh masyarakat pengguna internet atau netizen adalah terus melakukan aplikasi tersebut tanpa memedulikan keamanan data karena menganggap data pribadi tidak berharga. Kemudian yang B menuntut pemerintah memutus total seluruh jaringan kabel internet bawah laut yang menghubungkan Indonesia dengan luar negeri. Yang C meningkatkan kesadaran literasi keamanan digital, bermigrasi atau mendukung pemanfaatan aplikasi buatan lokal yang patuh pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta mendesak penegakan hukum cyber yang tegas pada platform yang melanggar. Yang melakukan peretasan terhadap server pusat aplikasi asing tersebut sebagai bentuk pembalasan. Kemudian yang E menolak menggunakan segala bentuk teknologi digital dan kembali ke pola komunikasi analog. Oke, kita ke pembahasannya ya teman-teman. Di sini kedaulatan data atau data sovereignty merupakan bagian integral dari pertahanan negara di era digital. Mundur ke era analog seperti pilihan E atau memutus internet, pilihan B tidak realistis dan merugikan kemajuan bangsa. Tindakan peretasan ilegal seperti pilihan D melanggar hukum internasional. Sikap bela negara yang konstruktif dan strategis ditunjukkan oleh pilihan C, yaitu cerdas serta mandiri menjaga privasi digital, berkontribusi membangun kemandirian bangsa, mendukung aplikasi lokal, serta aktif mengawal regulasi hukum negara, Undang-Undang PDP agar berwibawa di mata korporasi global. Jadi jawabannya yang C teman-teman. Meningkatkan kesadaran literasi keamanan digital, bermigrasi, atau mendukung pemanfaatan aplikasi buatan lokal yang patuh pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta mendesak penegakan hukum cyber yang tegas bagi platform yang melanggar. Oke, lanjut ke soal nomor 2, teman-teman. Pemerintah menetapkan kebijakan kuota khusus dan penurunan ambang batas nilai seleksi masuk perguruan tinggi negeri serta penerimaan aparatur negara bagi putra-putri asli daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. 3T. Kebijakan ini menuai protes dari sebagian masyarakat perkotaan yang menilai hal tersebut tidak adil bagi peserta yang memiliki nilai akademik lebih tinggi. Jadi ditinjau dari keadilan sosial sila kelima Pancasila, kebijakan afirmasi pemerintah tersebut adalah tidak adil karena prinsip keadilan harus didasarkan pada kesamaan nilai angka akademik mutlak tanpa memandang asal-usul geografis. Yang B dibenarkan karena keadilan sosial Pancasila tidak bersifat menyamaratakan keadilan komutatif, melainkan memperhatikan aspek distributif untuk menyetarakan kesempatan bagi warga yang selama ini mengalami ketimpangan struktural fasilitas pendidikan. Yang C tepat karena hanya sebagai strategi politik sementara untuk meredam kemarahan penduduk daerah 3T agar tidak berontak. Kemudian yang D keliru karena seharusnya pemerintah mendirikan universitas mewah di setiap kecamatan daerah 3T terlebih dahulu sebelum membuka kuota. Yang E sah karena keputusan pemerintah bersifat absolut dan tidak boleh mempertanyakan dan tidak boleh dipertanyakan oleh warga negara. Pembahasannya yaitu sila kelima Pancasila mengamanatkan terwujudnya keadilan sosial yang mencakup keadilan distributif. Keadilan tidak selalu berarti memperlakukan semua orang secara persis sama tanpa melihat konteks. Keadilan komutatif. Putra-putri di daerah 3T mengalami ketertinggalan fasilitas pendidikan struktural selama puluhan tahun dibanding wilayah perkotaan. Kebijakan afirmasi seperti yang dibilang B adalah tindakan korektif negara affirmative action yang konstitusional untuk menciptakan kesetaraan titik awal equality of opportunity, sehingga kesenjangan kualitas SDM antar wilayah dapat dipangkas demi integrasi nasional. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Dibenarkan karena keadilan sosial Pancasila tidak bersifat menyamaratakan atau keadilan komutatif, melainkan memperhatikan aspek distributif untuk menyetarakan kesempatan bagi warga yang selama ini mengalami ketimpangan struktural fasilitas pendidikan. Oke, lanjut ke soal nomor 3 teman-teman.
terjadi perselisihan kewenangan yang tajam antara Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait proses pembahasan sebuah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. DPD merasa hak konstitusionalnya untuk ikut menyusun undang-undang tersebut diabaikan oleh DPR. Berdasarkan ketentuan UUD 1945, lembaga negara yang berwenang memutus sengketa kewenangan konstitusional ini adalah yang Mahkamah Agung atau MA karena berfungsi sebagai pengawas tertinggi lembaga peradilan dan produk hukum di Indonesia. Kemudian yang B, Presiden sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan eksekutif tertinggi untuk menengahi lembaga legislatif. Yang C, Mahkamah Konstitusi karena salah satu kewenangan absolutnya adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kemudian yang D, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai lembaga tertinggi tempat bernaungnya DPR dan DPD. Kemudian yang E, Komisi Yudisial karena sengketa tersebut melibatkan penafsiran etika kelembagaan hukum nasional. Oke, kita ke pembahasannya teman-teman. Nah, di sini pasal 24C ayat 1 UUD 1945 secara eksplisit mengatur 4 kewenangan dan 1 kewajiban Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangannya adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar seperti yang di pilihan C. Karena DPR dan DPD adalah lembaga negara yang kewenangan konstitusionalnya bersumber langsung dari UUD 1945. Maka ketidaksepakatan atau tumpang tindih klaim kewenangan di antara keduanya wajib diselesaikan melalui persidangan di Mahkamah Konstitusi, bukan oleh Presiden seperti pilihan B atau MPR pilihan D. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Mahkamah Konstitusi karena salah satu kewenangan absolutnya adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, teman-teman. Kita ke soal berikutnya, soal nomor 4, teman-teman. Pada tahun 1955, Indonesia melopori penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KA di Bandung. Di tengah situasi dunia yang mencekam akibat polarisasi perang dingin antara blok Barat AS dan blok Timur Uni Soviet. Nilai strategis dari pelaksanaan Konferensi Asia Afrika tersebut jika dikaitkan dengan doktrin politik luar negeri Indonesia adalah A, wujud ketakutan Indonesia untuk terlibat dalam diplomasi militer tingkat global. Yang B, upaya Indonesia mencari perlindungan militer dari negara-negara komunis di kawasan Asia. Atau C, aktualisasi nyata dari prinsip politik luar negeri bebas aktif, di mana Indonesia menolak menjadi satelit atau ikut serta dalam blok kekuatan manapun, yang dalam hal ini adalah bebas dan secara proaktif membangun solidaritas internasional untuk menentang kolonialisme serta meredakan ketegangan dunia, atau dalam hal ini aktif. Strategi tersembunyi untuk menguasai jalur perdagangan ekonomi di wilayah Afrika Utara. Kemudian yang E, bentuk pengabaian Indonesia terhadap kepentingan regional Asia Tenggara demi gengsi politik internasional. Oke, kita lanjut ke pembahasannya, teman-teman. Pembahasan formula politik luar negeri bebas aktif pertama kali dicetuskan oleh Muhammad Hatta pada tahun 1948 yang dalam buku Mendayung di Antara Dua Karang. KAA 1955 merupakan panggung besar pengalaman doktrin ini seperti yang di pilihan C. Melalui KAA dan Dasar-Sila Bandung, Indonesia membuktikan bahwa negara yang baru merdeka mampu berdiri tegak tanpa harus condong pada kapitalisme barat maupun komunisme timur, sekaligus memimpin gerakan moral global untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Aktualisasinya terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dimana Indonesia menolak menjadi ikut serta dalam blok kekuatan manapun, bebas dan secara proaktif membangun solidaritas internasional untuk menentang kolonialisme serta meredakan ketegangan dunia atau aktif, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dari part 11 ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta subscribe ya teman-teman, agar kita bisa upload setiap hari dan bisa berkembang lebih baik lagi. Sekian, terima kasih teman-teman.